Assalamualaikum, halo, selamat datang di kelas Bu Gita. Pertemuan kali ini itu pertemuan pertama di mana materi statistika kita akan membahas mengenai penyajian data. Baiklah, setelah kalian menonton dan memahami video pembelajaran ini, kalian akan bisa pertama, membaca data dari distribusi data yang diberikan, kedua, menganalisis data dari distribusi data yang diberikan, dan ketiga, melakukan prediksi dari distribusi data yang diberikan. Nah, sebelumnya pada materi statistika kelas 8 ini disebutkan bahwa merupakan lanjutan dari materi statistika pada kelas 7 di mana disebutkan bahwa dalam menyajikan suatu data itu dapat berupa disajikan ke dalam bentuk tabel, ke dalam bentuk diagram, ada diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Nah, topik utama dalam pertemuan pertama ini yaitu kalian dapat membaca data level 1, level 2 analisis data, dan juga level ketiga melakukan prediksi atau menarik kesimpulan. Baiklah, tidak menunggu lebih lama lagi, kita lanjut pada contoh. Di sini ada contoh data pada diagram batang. Hal pertama yang akan lakukan adalah level 1, membaca data. Di sini terdapat informasi bahwa diagram batang di bawah menunjukkan hasil tangkapan ikan dari tahun 2003 hingga 2008. Kita lihat di sini bahwa sumbu X-nya menunjukkan tahun dan juga sumbu Y-nya menunjukkan jumlah tangkapan ikan jumlah hasil tangkapan ikannya. Nah, pertanyaannya, pada tahun berapakah jumlah tangkapan ikan terbanyak? Setelah kalian membaca data ini, kalian pasti mudah menemukannya bahwa jumlah tangkapan ikan terbanyak adalah dilihat dari diagram batang yang paling tinggi, yaitu terdapat pada tahun 2007 sebanyak 5 ton atau 5.000 kg. Jadi jumlah tangkapan ikan terbanyak yaitu pada tahun 2007. Selanjutnya pada soal kedua, berapakah selisih antara tangkapan ikan terbanyak dengan yang paling sedikit dalam kurun waktu tersebut? Dalam menjawab soal nomor 2, kalian tidak hanya dengan membaca data, tapi kalian juga harus atau perlu untuk menganalisis data. Nah, menganalisis data di sini sudah terdapat informasi bahwa tangkapan terbanyak yaitu pada tahun 2007. Nah, sekarang kita lihat yang sedikit yaitu pada tahun berapa? Berarti yang paling sedikit artinya yang diagram batangnya paling rendah yaitu pada tahun 2004. 2007 sebanyak berapa tadi? Sebanyak 5.000 kg. Kemudian yang paling sedikit yaitu pada tahun 2004 sebanyak 2.000 kg. Oke. Nah, sekarang kita yang perlu dicari adalah selisih. Selisih itu apa sih? Selisih itu adalah dengan cara mengurangi banyaknya ikan yang ditangkap dengan ikan yang paling banyak ditangkap dengan ikan yang paling sedikit ditangkap, yaitu kita kurangi 5.000 diambil dengan 2.000, hasilnya adalah 3.000 kg. Oke, mudah bukan? Baik, kita lanjut. Ada data pada diagram garis. Pertama, kalian akan membaca, kemudian menganalisis. Nah, di sini ada informasi bahwa diagram di bawah menunjukkan data banyaknya siswa kelas 8 SMP di SMP Ceria pada tahun 2007 sampai tahun 2013. Banyaknya siswa perempuan pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2012, banyak siswa perempuan adalah 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Pertanyaannya, apakah dapat disimpulkan bahwa siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Oke, di sini selain kalian melakukan penarikan kesimpulan, kalian juga akan melakukan prediksi. Nah, sebelum melakukan prediksi, kalian harus simpan dulu informasi bahwa di sini diketahui pada tahun 2007. Lihat, total siswa perempuan yaitu 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Mana 2007? Ini 2007. Total siswanya ada 100. Jadi jumlah siswa perempuannya adalah
100 dikali 55% atau 55/100. Kita bisa coret 100-nya, karena 100 dibagi 100 hasilnya 1. 1 dikali 55 hasilnya adalah 55. Jadi siswa perempuan pada tahun 2007 adalah 55. Kita taruh di sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pada tahun 2012. Pada tahun 2012, coba kita tulis, mana 2012? Jumlah siswa seluruhnya pada tahun 2012 adalah 160. Nah, sedangkan untuk siswa perempuan adalah 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Jadi 160 dikali 40% atau 40/100. Nolnya bisa kita coret, berarti tinggal kita kali. Tinggal kita kali 16 dikali 4, yaitu hasilnya 64. Jadi jumlah perempuan pada tahun 2012 adalah 64. Selanjutnya kita akan menarik kesimpulan, karena kita sudah menganalisis data. Kita tarik kesimpulan. Baik, kita tarik kesimpulan. Nah, untuk menarik kesimpulan, lihat, apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 itu lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Kita lihat di sini. Jawabannya adalah tentu tidak. Kenapa? Karena kita lihat sendiri bahwa di tahun 2007 saja ada 55 siswa perempuan, sedangkan 2012 ada 64. Lihat, 64 itu lebih banyak dibandingkan 55. Jadi artinya apa? Dapat kita simpulkan bahwa sebanyaknya siswa perempuan pada tahun 2007 itu tidak lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012. Kesimpulannya adalah seperti itu. Baik, mudah bukan? Selanjutnya kita akan memahami contoh data pada diagram lingkaran. Oke, hal pertama yang dilakukan sama seperti sebelumnya, yaitu membaca data bahwa diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat dalam flash disk milik Reta yang berkapasitas 4 GB atau setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan musik, foto, data buku ajar, dan data lainnya milik Reta. Nah, jika Reta menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Baik, kita lakukan analisis data. Tadi sudah level 1, sekarang level 2. Kita lakukan analisis data. Di sini ada informasi yang diberikan bahwa data pada flash disk Reta di diagram lingkaran ini ada yang bagian kosongnya, yaitu 10%. 10% dari kapasitas flash disk Reta, yaitu kapasitasnya ada 4000 MB. Nah, berarti yang kosongnya ada sama dengan 10% atau 10/100 dikali 4000. Kita lihat, kita tinggal coret aja. Nolnya di bawahnya ada 2 dicoret, berarti atas juga dicoretnya 2. Berarti sisa 10 dikali dengan 40 hasilnya adalah 400. Jadi flash disk yang masih kosong ada kapasitasnya yaitu 400 MB. Sedangkan di sini pertanyaannya, jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, kapasitas milik flash disk Reta ini apakah masih mencukupi? Lihat, 400 MB dengan 400 MB, apakah lebih besar? Jawabannya adalah tidak. Yang kosong itu bahkan lebih sedikit dibandingkan kapasitas yang akan Reta masukkan, data baru yang akan Reta masukkan. Jadi apa? Artinya Reta tidak dapat memasukkan datanya karena tidak mencukupi. Jadi kesimpulannya adalah Reta tidak dapat memasukkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB karena kapasitas flash disk milik Reta tidak mencukupi, yaitu sebanyak 400 MB yang kosong. Mudah bukan? Baiklah, selanjutnya kita akan, di sini ada data pada diagram lingkaran. Mohon maaf, ini data pada tabel
tabel ya, bukan lingkaran. Di sini ada contoh data pada tabel. Untuk tabel yang sebelah kiri ini menunjukkan album, kemudian tabel yang sebelah kanan ini menunjukkan kapasitas atau frekuensi. Frekuensi, dimana sebelumnya yang belum memahami frekuensi, tidak cukup, bentar. Kapasitas itu sama dengan frekuensi itu sama dengan banyak data. Frekuensi itu sama dengan banyak data. Baiklah, di sini ada informasi bahwa tabel di samping menunjukkan album-album pada file musik dalam flashdisk Reta. Sisa kapasitasnya 400 MB, betul ya. Tadi kita udah dapatkan sisa yang kosongnya ada 400 MB. Ternyata karena Reta ingin menambahkan file berkapasitas baru yaitu 750 MB, akan tetapi dia hanya ingin, berarti untuk bisa memasukkan yang 750 MB, Reta itu perlu untuk menghapus album nih, dengan syarat albumnya yang dihapus adalah maksimal 3 album. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin bagi Reta untuk memasukkan file data ajar baru ke dalam flash disknya? Apakah memungkinkan? Nah, setelah kita membaca dan menganalisis, kita juga di sini membutuhkan yang namanya memprediksi suatu data. Baiklah, di sini kita tinggal lihat saja. Nah, untuk bisa memasukkan data baru, berarti Reta harus menghapus 3 album maksimal. Itu syarat yang dia berikan. Jadi di sini bisa kita hapus 3 album yang bisa mencukupi si Reta ini memasukkan file yang berkapasitas 750 MB. Di sini kita lihat berarti sisa yang diperlukan adalah berapa? 750 dikurangi 400. Berarti sama dengan 350 MB. Reta ini membutuhkan album dihapus di mana jumlahnya adalah sama dengan atau lebih dari 350 MB. Baiklah, tinggal Reta hapus saja album, yaitu album C, album E, dan juga album F. Kita hitung nih, karena di sini album C ada 125, album E itu 152, dan album F adalah 95. Ditotalkan yaitu sebanyak ada 372 MB. Karena yang diperlukan kapasitas yang masih kurang itu sebanyak 350 MB, dan tadi sudah kita tentukan 3 album yang bisa dihapus oleh Reta, yaitu album C, E, dan F, yaitu jika ditotalkan ada 372 MB. Nah, jika Reta menghapus album C, E, F, maka terdapat kekosongan, yaitu kekurangan kapasitas, yaitu 372 MB, di mana sisa yang diperlukan untuk Reta memasukkan 750 MB ini adalah 350. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan Reta menghapus 3 album tersebut, maka file data ajar baru yang dapat dimasukkan ke dalam flash disk Reta maka dapat disimpulkan adalah mungkin untuk dimasukkan, begitu, karena 372 lebih besar dibandingkan dengan 350 MB. Mudah bukan? Nah, baiklah, selanjutnya di sini ada bagian kalian, your turn, yaitu giliran kalian untuk menjawab persoalan tersebut. Nah, persoalan ini yaitu ada diagram garis. Untuk diagram garis ini kalian kerjakan di rumah masing-masing. Boleh kalian berdiskusi melalui aplikasi chat WhatsApp atau Google Classroom yang telah disediakan oleh Ibu. Nah, selanjutnya di kelas kalian akan mendiskusikan secara langsung
dan mempresentasikan di setiap kelompok yaitu hasil dari jawaban ini. Jadi kalian kerjakan sebagai bahan diskusi kalian. Baik, terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan sebagai bahan diskusi di kelas. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.